orang itu selalu punya alasan macam-macam teman-teman ya, yang ngedeketin kamu, yang ngejauh dari kamu ya, pasti punya alasannya mereka masing-masing ya. Sama dengan mendekat, menjauh pun juga ada alasannya. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, teman-teman ya, kita bakalan baca siapa sih ya sosok yang ketahuan nih menjauh dari kamu dan alasannya gitu kan. Apakah alasannya karena kebaikannya kamu ya, ingin dekat, atau justru takut kehilangan kamu, justru menjauh gitu ya teman-teman ya. Kita bakalan baca general reading ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerin ya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan, supaya apa, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card ya. Kalian cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ini 3-tiganya adalah pengalaman hidupnya kamu ya. Seperti itu. Dan kita akan menuju ke teman-teman Cancer ya di readingan kali ini. Teman-teman Cancer dan teman-teman lainnya yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku teman-teman, dan juga kalian boleh kepoin descriptionnya di Oracle Card Indonesia. Di seluruh video itu ada description untuk kalian ya, menuju ke link, menuju ke channel ya, 3 dari Oracle Card Indonesia. Jadi ada link di sana, kalian boleh klik dimanapun ya. 3 link itu teman-teman, yang link pertama adalah menuju ke channel ini which is itu adalah Oracle Card Indonesia sendiri, pembacaan 12 zodiak. Lalu juga Oracle Card Indonesia Soul Therapy teman-teman ya, Soul Story ya, ini untuk readingan tapi yang umum, dan buat kalian yang tertarik banget untuk menerapi diri sendiri ke arah yang jauh lebih baik ya, supaya kualitas hidupnya jauh lebih baik, finansial jauh lebih oke ya, segala sesuatu hal lah gitu. As long as kalian bisa dengerin berulang-ulang, di channel yang ketiga itu ada sound therapy ya. Jadi music healing ya, buat kalian kalau misalkan kalian suka meditasi, mendengarkan sesuatu hal yang bisa bikin kualitas hidup kalian jauh lebih baik ya, di sana ada lengkap banget, dan kalian boleh klik sesuai dengan kebutuhannya kalian. Oke. Right, kita baca yuk teman-teman ya Cancer ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm play with a beautiful word for you. Oke, cerita yang pertama ya, cerita yang pertama buat kamu. Siapa sih dia ya, dan ciri-cirinya. Siapakah dia dan ciri-cirinya? Oke. Orangnya kaku ya, orangnya kaku. Terus kalau dibilang nggak tegaan juga nggak tegaan. Ini nggak sih, kebayang nggak sih teman-teman ya, orangnya kaku tapi dia itu adalah sosok yang nggak tegaan kalau misalkan ngelihat orang lain itu apa ya, walaupun orang lain itu udah berbuat nggak baik ya sama dia ya, tapi kalau misalkan lihat mukanya yang memelas, terus alasannya kayak gimana ya, dia bakalan kayak nggak tega gitu ya. Ya, zodiaknya bisa jadi Libra teman-teman, dan sionya bisa jadi sio anjing ya. Seperti itu. Orangnya kaku banget nih, yang jelas ya, kaku. Terus habis gitu trauma, orang yang punya trauma cukup banyak ya. Traumanya nggak sedikit ya, cukup banyak traumanya dia, dan cukup gengsian ya orangnya. Gengsian tapi baik gitu. Orangnya cukup romantis tapi gengsian ya, kebayang ya seperti itu. Kaku tapi nggak tegaan. Nah, bayangkan sendiri teman-teman ya. Tapi ini orang yang cukup adil ya. Jadi kalau misalkan kamu dapat 1, dia juga akan 1 ya. Dia dapat 1, dia akan juga memberikan yang lainnya juga 1. Jadi orang yang benar-benar adil, tidak mengambil lebih daripada apa yang memang seharusnya dia dapatkan ya, seperti itu. Kita lihat alasannya dia menjauh dari kamu tuh apa ya. Alasannya dia menjauh dari kamu, kita lihat karena lingkungan ya. Karena lingkungan. Ini bisa jadi cerita banyak ya teman-teman ya. Kalau kita bicara masalah lingkungan teman-teman ya, ini bakalan panjang. Panjangnya seperti apa? Karena berhubungan dengan orang banyak ya. Orang banyak, pikiran orang ya, mulutnya orang juga banyak. Teman-teman panjang kan ya, panjang kayak begini. Nah, alasannya dia menjauh karena lingkungan. Nah, ketakutannya dia gitu kan ya, ini karena apa sih? Ketakutan kehilangan atau apa yang bikin dia ragu itu apa, dan menjauh pada akhirnya gitu ya. Oke, dia nggak kepingin sih yang namanya apa ya,
di satu sisi dia tahu bahwa dia itu ada perasaan gitu sama kamu, tapi di sisi yang lain ya dia juga nggak siap gitu loh teman-teman ya, kalau misalkan ada cerita-cerita di belakang itu yang akhirnya jadi ribet gitu loh, secara pikiran juga bakalan nambah beban ya, dia juga nggak siap sama hal itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilang suka ya, ada perasaan suka sih iya gitu, cuman di balik itu, di balik rasa sukanya dia itu ya dia tetap yang namanya nggak mau terlibat lebih jauh, karena ya begitulah gitu ya, dibilang suka tapi ya nggak mau yang namanya terjerat di pikiran lah kayak gitu ya, karena omongan-omongan orang, lingkungan dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau dilihat di sini ya? Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan adalah melepaskan diri dari keterikatan ya. Kalau misalkan kamu berhubungan di awal aja ya, ini udah bikin gak nyaman ya, gimana nanti gitu kalau misalkan dipertahankan ya kan, pasti akan ada banyak sekali drama-drama di antara kamu dan dia gitu ya. Jadi ya prioritaskan dulu deh yang penting-penting dulu teman-teman, jangan terjebak sama suka sesaat, senang sesaat ya. Pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Dan juga ya, kalaupun kalian ternyata udah bersama teman-teman ya, dan ternyata ada pengaruh-pengaruh lingkungan di sini ya, seimbangkan gitu kan. Ini tentang manajemen waktu sih ya, manajemen waktu antara pekerjaan dan relationship gitu. Jadi jangan sampai karena hal-hal yang di luar ya dari hubungan kalian ini bisa mempengaruhi internal gitu kan, sehingga membuat keraguan ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita bakalan lihat nih teman-teman ya, di cerita yang kedua ini siapa sih dia ya, siapa dia dan ciri-cirinya orang ini. Orangnya egois banget ya. Terus kalau misalkan dilihat ya, CEO-nya bisa jadi CEO monyet ya, ataupun ya zodiaknya bisa jadi zodiak Leo ya, seperti itu. Nah, orangnya egois, maunya diperhatiin ya. Jadi center of attention itu dia suka gitu loh, dilihat orang, lalu apa ya, diakui orang ya, dia tuh suka banget seperti itu. Dan sosok yang berani ya, tanggung jawab, dia bakalan selesaiin apa pekerjaan yang memang harusnya dia selesaikan gitu teman-teman ya. Jadi nggak yang tipikal orang yang lepas tangan, karena memang itu ya, dia tuh nggak suka dilihat orang itu nggak nyelesain kerjaan gitu loh teman-teman ya. Jadi center of attentionnya itu harus dilihat sesuatu hal yang kayak perfect, ini karena aku, oh karena dia loh gitu, karena aku semuanya jadi lancar gitu ya. Itu loh yang dia cari ya. Usianya bisa jadi sama atau lebih tua ya dari kamu teman-teman ya, seperti itu. Oke. Gampang banget orangnya, emosian, gampang emosian, egonya juga luar biasa. Nah kita lihat ya alasannya dia penjauh dari kamu tuh apa sih ya. Karena pekerjaan sih teman-teman ya, kalau ini ya, pekerjaan, dan juga ini lebih ke jarak ya, jarak bisa jadi keluar kota, keluar negeri gitu ya, karena jarak lalu menjauh ya, karena memang pekerjaan juga ya, seperti ini. Nah sekarang kita bakalan lihat nih ketakutannya dia kehilangan kamu ya. Kita lihat apa. Karena takutnya kalau misalkan nanti ada jebakan-jebakan masa lalu ya yang hadir, terus kamu balik lagi gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi dia takut kalau misalkan dia tinggal kamu ya, terus nanti ada orang dari masa lalu yang datang ya, sedangkan dia juga tahu bahwa kamu tuh belum bisa move on dari orang tersebut gitu, dan orang tersebut juga masih belum bisa move on gitu loh dari kamu ya. Takutnya ntar datang terus habis gitu kamu balik lagi deh gitu loh ya. Itu ketakutannya dia sih teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya. Belajar untuk menjaga komitmen dan tidak terjebak dalam ya hubungan-hubungan singkat sesaat ya, baru ketemu sama mungkin orang masa lalu gitu kan. Tapi kalau misalkan itu rasanya masih membekas ya teman-teman ya, ya janganlah ya. Apalagi kalau misalkan kamu udah punya komitmen dengan
orang yang lain teman-teman ya. Jadi jangan tergoda sama hubungan-hubungan sesaat, jaga komitmennya kamu dengan baik, karena dikhianati itu kan nggak enak ya teman-teman ya. Dan juga belajar untuk punya waktu ya buat orang yang kamu sayang kayak gitu ya. Even kalau misalkan kalian jauh, masih ada teknologi yang namanya telepon ya, masih ada teknologi yang namanya video call ya kan, masih. Jadi ada banyak cara gitu. Kita lihat ya teman-teman ya untuk cerita kamu yang ketiga ya. Kita lihat ciri-cirinya. Oke. Orangnya perfect, sempurna kalau dilihat ya. Sempurnanya kayak gimana sih? Orang lihat dia itu adalah sosok yang, iya aku pingin banget loh punya pasangan kayak begitu gitu loh, banyak ya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari zodiaknya bisa jadi Aquarius ya teman-teman ya, sionya macan ya. Seperti itu, antara dua itulah ya kurang lebih. Nah, orangnya punya visi yang bagus ya. Orang melihat dia adalah harapan dari banyak orang ya. Artinya harapan dari banyak orang itu, banyak orang yang berharap gitu loh ya, hidupnya sama dia ya. Terus tulang punggung keluarga juga bisa ya orang ini ya teman-teman. Finansialnya dia ya sosok kadang-kadang pas baik-baik banget gitu, kalau pas lagi nggak baik juga nggak baik banget gitu ya. Tegas, orang yang cukup tegas, orang yang kaku ya, berani. Tapi ini teman-teman ya, walaupun seperti itu dia tuh masih bisa ngeblend gitu loh sama orang lain ya, masih bisa bergaul lah gitu loh ya. Kadang kan ada ya orang kaku tapi susah bergaul. Nah ini enggak ya, dia kaku ya tapi bebas gitu, bisa bergaul gitu kan, bagus ya. Punya prinsip tapi bisa ngeblend. Nah, kita lihat alasannya menjauh dari kamu tuh apa. Kita lihat alasannya. Oke. Karena ada crash ya, secara konflik yang menyebabkan jalinan silaturahminya dari kalian itu pada akhirnya jauh ya. Ini bisa jadi benar-benar bukan menjauh lagi nih, benar-benar nggak ada kabar ya teman-teman ya. Tapi sesungguhnya kita lihat ya, sesungguhnya ketakutannya kita lihat, sebenarnya dia punya perasaan loh teman-teman ya sama kamu, cuman perasaan-perasaan yang bisa jadi nggak bisa diungkapkan ya teman-teman. Bukan perasaan sayang cinta ya, bukan yang itu, tapi lebih ke kayak bebannya sama ini yang dipendam sendiri ya, belum dia ungkapkan ya. Dan sebenarnya ini bukan ketakutan, tapi lebih ke pingin suatu saat tuh bicara gitu loh tentang yang terjadi itu seperti apa, tentang perasaannya dia seperti apa, mengekspresikan apa yang dia ingin katakan ya. Lebih tepatnya sih seperti itu sih teman-teman ya, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Karena kalau misalkan dilihat di cerita ketiga ini benar-benar silaturahminya totally ya, benar-benar keputus gitu loh ya, seperti itu. Yang mesti dilakukan ya teman-teman, ini belajar untuk melihat dari sudut pandang yang luas gitu ya, bahwa tiap-tiap orang tuh punya yang namanya prinsipnya masing-masing, punya keterbatasannya masing-masing, sama seperti kamu ya. Beradaptasi juga perlu teman-teman. Dan juga kalau kenapa sih sampai ribut gitu kan, kenapa sih sampai silaturahmi yang terjalin itu bisa jadi terluka gitu kan, karena kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita sama orang lain. Demikian juga gitu kan ya, saling berekspektasi akhirnya malah saling melukai. Nah ini dia nih teman-teman, kadang kala ya konsep seperti ini yang perlu yang namanya kita jembatani gitu kayak di tengah-tengah, bahwa ya kamu dengan hidupmu ya, aku dengan hidupku ya, tidak ada yang saling menyakiti atau tidak ada juga yang saling bagaimana gitu ya, seperti itu. Right teman-teman, akan jauh lebih baik sih kalau misalkan seperti itu ya. Jadi move on dalam hidup dengan belajar menerima perbedaan, right? Oke teman-teman, ini cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya, yang ketiga. Jadi cerita 1, 2, dan 3 kali ini. Semoga ya buat teman-teman semua yang ngedengerin, kita sama-sama belajar, aku, kamu ya, belajar dari readingan ini ya, banyak ya. Kita saling tukar-tukar pembelajaran. Ya, right. Jumpa lagi di next video teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.